Untuk apa engkau berdakwah, wahai Ustaz? Bismillah. Saudaraku, wahai engkau yang hari ini duduk di atas mimbar, di atas panggung, atau di depan kamera, menyampaikan ilmu agama, mengajarkan ayat demi ayat, hadits demi hadits. Izinkan aku hari ini tidak berbicara dengan nada tinggi, tidak menghakimi, hanya ingin bertanya dengan lembut. Untuk apa engkau berdakwah, wahai Ustaz? Apakah masih karena Allah? Atau sekarang sudah berubah karena popularitas, karena tepuk tangan, karena transferan? Apakah engkau masih merasa ringan melangkah ke tempat kajian walau tidak dibayar? Apakah engkau masih mau datang menyampaikan ilmu walau yang hadir hanya 10 orang di masjid kampung? Apakah engkau masih mampu duduk bersama rakyat kecil tanpa fasilitas mewah? Saudaraku, dakwah bukan panggung, dakwah bukan karier. Dakwah adalah warisan para nabi. Dan engkau tahu, nabi-nabi itu berdakwah tanpa upah, tanpa pamrih dunia. Firman Allah dalam surah Asy-Syu'ara berulang kali menyuarakan satu kalimat yang sama dari mulut para rasul. Wa ma as'alukum alaihi min ajr, in ajriya illa 'ala rabbil alamin. Aku tidak meminta upah sedikit pun kepada kalian atas dakwah ini. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Surah Asy-Syu'ara 122, 155, selakut. Bergetarlah hati ini, seorang nabi menyampaikan kebenaran, ditolak, dicaci, diusir. Tapi tak pernah menyebut tarif. Tak pernah mengeluh soal akomodasi, tak pernah menut hotel berbintang. Saudaraku, apakah engkau lupa bahwa Rasulullah SAW pun pernah duduk di atas tanah, berbicara kepada para budak dan petani? Apakah engkau lupa bahwa Abu Hurairah rela kelaparan karena memilih mencari ilmu, bukan mencari dunia? Apakah engkau lupa bahwa para ulama salaf menolak hadiah dari penguasa demi menjaga kemurnian dakwah mereka? Lalu hari ini, mengapa ada yang tidak mau berdakwah jika tak dibayar? Mengapa ada yang menetapkan tarif jutaan hanya untuk datang berceramah? Mengapa ilmu agama kini dijual dalam tiket seminar dan kelas eksklusif? Mengapa wajah dakwah kini jadi komersial dan glamour? Apakah kita sudah lupa bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa mempelajari suatu ilmu yang seharusnya hanya untuk mencari wajah Allah, namun ia mempelajarinya demi dunia, maka ia tidak akan mencium bau surga. Allahu Akbar. Betapa besar ancamannya, saudaraku. Jika engkau hidup dari mengajar Al-Quran, dan itu satu-satunya sumber nafkahmu, maka Islam memaklumi. Jika engkau diberikan sedekah oleh umat karena kecintaan mereka, itu juga bukan dosa. Tapi jika engkau telah memiliki kekayaan dari bisnis, jika engkau telah cukup hartamu, jika engkau tahu bahwa Allah telah mencukupi hidupmu, lalu engkau masih menjadikan dakwah sebagai ladang penghasilan, maka bertanyalah kembali kepada hatimu, apakah ini dakwah karena Allah atau karena dunia? Dunia ini fana, dan kelak di akhirat Allah akan menghisap setiap niat, setiap ucapan, setiap honorarium, setiap postingan. Barang siapa menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan kepada mereka balasan amalnya di dunia ini. Namun di akhirat mereka tidak mendapatkan bagian. Saudaraku, kita tidak ingin berdiri di hari kiamat dengan wajah bercahaya karena followers, tapi tak punya amal di sisi Allah. Kita tidak ingin dikenal di dunia sebagai ustadz sejuta viewer, tapi menjadi orang pertama yang diseret ke neraka karena menyampaikan ilmu bukan karena Allah. Ya, itulah yang disebutkan Nabi dalam hadits yang mengguncang jiwa. Orang pertama yang diseret ke neraka pada hari kiamat adalah seorang alim yang belajar dan mengajarkan ilmu, tapi niatnya bukan karena Allah. Astagfirullah. Mari kita kembali. Mari kita luruskan. Engkau tidak harus miskin, tapi jangan jadikan kekayaanmu berasal dari menjual ilmu Allah. Engkau tidak harus anti teknologi, tapi jangan biarkan nama dan subscriber menutupi cahaya keikhlasan. Engkau tidak harus menolak pemberian, tapi jangan engkau menjadikan dakwah sebagai pasar dan panggung. Wahai Ustadz, engkau adalah penerus para nabi, maka berdakwahlah seperti nabi. Aku tidak meminta upah sedikit pun kepada kalian atas dakwah ini. Upahku hanya dari Tuhan semesta alam. Allahu yahdina. Semoga Allah membimbing kita semua untuk tetap ikhlas, tetap tawadhu, dan tetap jujur kepada diri sendiri. Wallahu alam.